BTTH Kaisar Api, episode 199. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cak, pada saat ini, di lantai 2 istana bawah tanah, suara ritmis balok besi yang dipukul datang perlahan. Meskipun Xiaoyan memejamkan mata dan berlatih, kekuatan jiwanya begitu besar sehingga ia tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan jiwa itu untuk memberitahunya tentang situasi Tuan Lu. Master Lu ini juga layak menjadi master penempaan seluruh Suan Tiantian. Pada saat ini, Tuan Lu berada di meja pengecoran, dikelilingi oleh bubuk mesiu, dan banyak bahan yang digunakan di tangannya tampak seperti aslinya. Ia memegang pinset di tangan kirinya untuk menjepit ibu besi hitam yin dan yang, sementara di tangan kanannya, sebuah gagang besar dan kecil yang kira-kira menyentuh palu pengecoran Zhang Su perlahan muncul. Jangan remehkan palu berat ini. Palu kecil ini adalah sumber kehidupan Tuan Lu. Jika bukan karena ibu besi misterius yin yang terlalu berharga, saya khawatir Tuan Lu akan enggan mengambilnya. Bagi pengecoran logam, palu tempa sama pentingnya dengan kuali obat milik seorang alkemis. Di panggung pengecoran, semburan api yang menyilaukan terus membakar ibu besi jantung yin yang, seakan ingin melelehkan ibu besi misterius yin yang. Akan tetapi, ibu besi yin yang mendalam bukanlah benda biasa, belum lagi nyala api biasa ini, bahkan kekuatan nyala api suci Xiaoyan, mungkin akan butuh waktu lama untuk memurnikannya, apalagi melelehkannya. Benda ini benar-benar kokoh, kata Tuan Lu langsung, seolah sudah menduganya. Namun, ada nada tenang dalam suara itu, jelas solusi telah ditemukan. Sepertinya hanya Yun Bing yang bisa digunakan. Tuan Lu tertawa, lalu palu tempa di tangan kanannya pun tak ragu lagi. Palu itu naik turun, langsung menghantam ibu besi misterius Yin Yang. Penempaan Yun, ini adalah metode unik yang dimiliki oleh pengecoran. Dengan menggunakan beberapa kekuatan unik untuk menempa, spiritualitas logam akan menguap ke tingkat yang besar, sehingga mencapai tingkat penempaan dan keabadian. Ini selalu menjadi impian Guru Lu. Meskipun Tuan Lu telah menguasai Yunduan, ia belum berhasil di Yunling untuk waktu yang lama. Ini juga merupakan penyesalan di hatinya, tetapi sekarang setelah ia memiliki kesempatan ini, jelas bahwa Tuan Lu tidak akan melepaskannya begitu saja. Dong dong dong, suara ketukan yang kuat dan dahsyat terus terdengar dari panggung pengecoran. Dengan ketukan Guru Lu seperti ini, ibu besi misterius Yin yang sekeras batu karang itu justru menjadi lebih lunak. Saya khawatir tidak akan lama lagi, Guru Lu akan menyempurnakannya. Dari sudut pandang orang luar, pemukulan ini tidak membutuhkan keahlian khusus, tetapi Xiaoyan bisa merasakannya dalam kegelapan. Pemukulan yang tampaknya sederhana ini mungkin merupakan metode tersulit untuk sebuah pabrik pengecoran. Baik irama setiap pukulan maupun pengendalian kekuatannya, semuanya tepat. Orang ini, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berkata, merasakan kepiawaian pukulan Tuan Lu. Dengan persepsi Xiaoyan, dia tahu bahwa Tuan Lu sedang menyuntikkan kekuatan hidup dan mati miliknya sendiri ke dalam palu tempa, lalu menggunakan kekuatan besar dan metode pemukulan khusus dari palu tempa untuk mengubah bentuk ibu besi misterius Yin Yang. Api, suara tembakan itu terus berlanjut selama sekitar 1/4 jam, dan kemudian di dahi Tuan Lu, keringat terus mengucur deras, tetapi Tuan Lu tidak merasa lelah, hanya raut wajah yang semakin penuh harap. Sabu-sabu, begitu Tuan Lu selesai berbicara, di panggung pengecoran, api yang menyilaukan menyambar ibu besi hitam yin dan yang dipegang oleh penjepit di tangan kiri Tuan Lu. Zizi, pada saat ini, ibu besi misterius yin yang telah berubah menjadi merah karena peleburan luar biasa dari Guru Lu, dan dengan suntikan api, suara seperti api yang dipadamkan oleh lautan dan air laut perlahan terdengar. Huhuhu, Tuan Lu buru-buru menyeka keringatnya, lalu tanpa ragu, tangan kanannya mengerahkan kekuatan, dan ia memukul ibu besi misterius Yin Yang. Dan setiap kali dipukul, Xiaoyan dapat merasakan bahwa bagian dalam ibu besi misterius Yin yang tampaknya sedang diubah oleh Guru Lu. Dengan begitu banyak ibu besi misterius Yin dan Yang, aku tak tahu seberapa kuat senjata cor itu nantinya, pikir Master Lu sambil memukul logam itu. 1 menit berlalu, dan Xiaoyan dan Mu Yingying sudah menunggu di sana. Semakin dia melihat Guru Lu menempa senjata, semakin Xiaoyan merasa bahwa Guru Lu sesuai dengan reputasinya. Meskipun nilai dari ibu besi misterius Yin yang sangat berharga, jika tidak beruntung bertemu dengan Guru Lu, saya khawatir harta ini hanya akan tenggelam ke dalam laut. Bagaimanapun, harta karun yang sesungguhnya masih perlu dipoles sebelum dapat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dong, dong, dong. Tak lama kemudian,
Tuan Lu mengalahkan ibu besi misterius Yin Yang, tetapi kali ini, kekuatan dan kecepatan Tuan Lu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sepertinya castingnya akan segera berhasil. Langkah selanjutnya adalah pengecoran dan penempaan, kata Xiaoyan perlahan sambil menatap ibu besi hitam Yin Yang merah di telapak tangan Tuan Lu. Dari ibu besi misterius Yin dan Yang merah saat ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa bahkan jika dia memukul dengan sekuat tenaga, dia mungkin tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Wang berdengung. Namun, di saat berikutnya, penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan getaran yang sangat riang. Xiaoyan merasakan kejadian yang tiba-tiba ini, dan langsung mengerutkan kening, apa yang dilakukan penguasa kuno api abadi yang aneh ini. Pedang datang. Setelah beberapa tarikan napas, Tuan Lu berseru, dan kemudian pedang merah menyala yang patah muncul tepat di hadapan Tuan Lu. Rong. Melihat ini, mata Tuan Lu berkilat penuh kesungguhan. Langkah termudah dalam menempa ibu besi misterius Yin Yang, tetapi ini adalah langkah termudah, dan juga membuat Tuan Lu menghabiskan banyak waktu. Jika tidak ada semua alat pengecoran di sini, saya khawatir ini akan sangat sulit untuk ditangani. Bum bum bum, Tuan Lu langsung melemparkan ibu besi hitam Yin merah dan yang ke pedang peri yang patah. Weng om, meskipun pedang peri yang patah itu seperti sampah, ketika kekuatan menyilaukan dari ibu besi misterius Yin yang melekat pada badan pedang, suaranya tetap saja sangat tidak enak didengar. Orang tua ini membantumu mengembangkan senjata tingkat tinggi. Tidak tahu apa yang salah. Tuan Lu mendengus dingin, dan napas yang luar biasa menyerbu ke arah pedang abadi patah. Saat berikutnya, sisa kekuatan terakhir pada pedang abadi patah telah dihapus sepenuhnya oleh Guru Lu. Itu benar, pendahulumu sudah menjadi pedang peri. Tapi kerusakannya terlalu serius. Saat ini, aku fokus pada ibu besi misterius Yin Yang, ditambah olehmu, dan kau sedang merapal. Semoga saja bisa berisi minuman beralkohol. Kerja kerasku tidak sia-sia. Setelah Guru Lu selesai berbicara, ada sedikit tekad di mata murid-muridnya. Saat berikutnya, pedang abadi itu diletakkan langsung di atas api meja pengecoran oleh Guru Lu, dan kemudian api yang menyilaukan dan sejumlah air misterius terus tercurah langsung ke meja pengecoran. Dong, dong, dong. Dia mengambil palu cor di tangan kanannya, dan memukul pedang peri dengan setiap palu. Dan dengan pukulan Guru Lu seperti ini, pedang abadi itu juga mengalami perubahan besar. Selama pemukulan itu, api dan air bergantian berkeliaran, dan setiap kali menuju ke pedang abadi di antara pemukulan itu, dan di bawah pengerahan kekuatan ketiganya, seluruh tubuh pedang abadi itu juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dong, dong, dong. Suara pukulan terdengar dari meja casting. Senior ini punya teknik yang mengerikan. Saat itu, Xiaoyan membuka matanya, sementara Mu Yingying di sebelahnya menatap Master Lu di meja casting dengan heran dan berkata, meskipun Mu Yingying tidak tahu seberapa kuat master casting itu, dari teknik halus Master Lu, ia juga tahu bahwa pedang peri yang dipersembahkan Xiaoyan kepadanya sedang mengalami beberapa perubahan yang sangat cerdik saat ini. Sumbernya adalah Master Lu yang menyuntikkan ibu besi misterius Yin yang telah dimurnikan ke dalam pedang abadi. Hal ini mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk menyuntikkan ibu besi misterius Yin yang ke dalam pedang peri tanpa merusak spiritualitas asli pedang peri. Bang bang bang. Serangkaian suara merdu terdengar, dan kemudian ibu besi hitam Yin yang merah seukuran kepalan tangan dengan terampil diintegrasikan ke dalam pedang peri oleh Master Lu. Pedang peri yang patah itu awalnya berwarna merah menyala. Lagi pula, pedang itu terlalu lama berada di dunia cair dan terkontaminasi oleh kekuatan bubur cair tersebut. Namun, saat ini, ketika Tuan Lu mengintegrasikan kembali ibu besi misterius Yin yang ke dalam pedang peri, warna merah menyala pedang peri itu berangsur-angsur merosot, bahkan berubah menjadi sentuhan angelika perak, yang sungguh indah. Itu juga bisa mengubah bentuk pedang abadi. Pada saat ini, giliran Xiaoyan yang terkejut. Bentuk pedang abadi sudah ditentukan sejak saat pedang itu dilemparkan, dan tidak pernah terdengar kalau pedang itu bisa diubah, tetapi Tuan Lu ini benar-benar dapat mengubah bentuk pedang abadi, yang mengejutkan Xiaoyan. Meskipun ada pujian untuk ibu besi misterius Yin Yang, pencapaian Guru Lu dalam merapal mantra mungkin telah mencapai puncaknya, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berkata. Keduanya mengangguk, lalu berhenti berbicara dan menonton dengan tenang, kalau tidak, hal itu akan memengaruhi Tuan Lu dan semuanya akan sia-sia. Hahaha, tak lama kemudian, Tuan Lu yang selalu serius tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suaranya terdengar gila, bahkan gila. Berapa tahun, akhirnya biarkan aku menunggu langkah ini. Xianjian, lahir. Xianjian, ada roh. Teriak Tuan Lu sambil tersenyum. Setelah berbicara, ibu besi Yin yang mendalam di telapak tangan telah menggunakan 2/3 dan menyisakan kurang dari 3/3.
Dan Guru Lu menggunakan ibu besi hitam yin dan yang berukuran 2/3 kepalan tangan, tidak hanya untuk membentuk ulang pedang peri, tetapi bahkan membuat sarung pedang yang sangat pas untuknya. Raw seperti ini, dan masih ada sepertiga yang tersisa. Menempa, Tuan Lu mengerti bahwa sekarang langkah terakhir telah tercapai, dan keberhasilannya dalam mengumpulkan roh bergantung pada langkah ini. Tepat saat suara Guru Lu selesai diucapkan, genangan air di panggung pengecoran meraung langsung ke arah pedang peri. Kikiki, pada saat ini, di dalam pedang peri, karena Tuan Lu telah bergabung kembali dengan ibu besi misterius Yin Yang, suhu yang sangat panas diserang oleh air, dan kabut putih langsung muncul dari badan pedang peri. Kabut putih itu tampaknya memiliki kecerdasan, sangat menakutkan. Padatkan untukku. Melihat ini, Tuan Lu sangat waspada, lalu mendengus dingin, kekuatan hidup dan mati di tubuhnya langsung lenyap ditelan kabut putih. Kabut putih itu tampaknya menyadari sesuatu, dan berlarian dengan panik. Sejak aku menciptakanmu, tak ada yang bisa mengatakan kau tak bisa menaklukkannya. Melihat tatapan mata Xiaoyan yang sayu, Tuan Lu buru-buru berkata, lalu kekuatan hidup dan mati langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa, mencengkeram kabut putih dengan liar. White Mist awalnya ingin melarikan diri, tetapi Tuan Lu terlalu kuat, dan dia tidak melarikan diri terlalu jauh sekarang, dan langsung ditangkap oleh Tuan Lu. Serahkan padaku. Tuan Lu meraih kabut putih itu dan sangat gembira, lalu melemparkannya langsung ke pedang abadi yang telah mendingin. Wow, kabut putih itu mengeluarkan suara, dan tampak sangat tidak puas dengan perilaku kasar Tuan Lu, tetapi meskipun begitu, kabut itu langsung dilemparkan ke pedang oleh Tuan Lu. Pada saat ini, pedang peri itu sudah mendingin, dan badan bilah pedang yang dilapisi baizi sangat cocok dengan Mu Yingying, dan sarung pedang di sampingnya juga berwarna putih bersih, yang membuatnya semakin mengesankan. Namun, pada tubuh pedang abadi itu, muncul tanda-tanda misterius yang membuat orang bergidik. Pedang, ada roh. Detik berikutnya, Tuan Lu berkata langsung pada pedang abadi yang telah mendingin, lalu kabut putih langsung menghilang ke dalam pedang abadi, dan pedang abadi itu langsung bergetar. Weng om, entah kenapa, pedang abadi itu bergetar hebat, dan langsung melayang mengitari meja casting tanpa bisa dikendalikan oleh Master Lu. Sial, benda ini sepertinya agak di luar kendali. Sepertinya kekuatan ibu besi Yin yang mendalam masih diremehkan. Melihat ini, Tuan Lu hanya bisa sedikit menahan diri. Lagi pula, pada tahap ini, pedang abadi itu sudah ditempa. Weng om, pedang abadi Baizi melayang-layang, dan tak lama kemudian, pedang itu tiba di sisi Mu Yingying, lalu menghembuskan napas yang sangat cocok untuknya. Ini, Mu Yingying ragu-ragu untuk berjalan melewati pemandangan tiba-tiba ini, lalu menatap Xiaoyan dan berkata, "Ini adalah pedang abadi yang mengenali tuannya. Gadis kecil, kau sungguh hebat. Kau telah diakui oleh pedang abadi." Tuan Lu tentu saja tertawa mendengar kata-kata itu. Bagi Master Lu, bukan karena senjata ampuh yang dimilikinya, tugas utama casting hanyalah menempa senjata yang lebih ampuh, seperti apoteker yang umumnya bertugas memurnikan pil obat tingkat tinggi. Ambillah. Dengan pedang abadi ini, kekuatanmu juga akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan pedang abadi ini jelas tidak sederhana, dan bahkan agak sulit baginya. Terlebih lagi, kabut putih tadi seharusnya adalah roh pedang yang diciptakan oleh Guru Lu Yun. Pedang peri dengan artefak dan pedang abadi tanpa artefak jauh kurang kuat. Wajar saja, jangan lihat siapa yang membuatnya, kata Tuan Lu tiba-tiba. Sedangkan untuk ibu besi misterius Yin yang tersisa, sudah disimpan sendiri. Karena pedang abadi sudah rampung, maka tidak ada lagi nama. Bagaimana kalau memberi nama pada gadis kecil itu? Saat itu, Tuan Lu tiba-tiba berkata, "Siapa namamu?" Mu Yingying berpikir sejenak, lalu meraih pedang Baizi dan mengayunkannya beberapa kali. Tiba-tiba, energi pedang yang tajam muncul di depan mereka bertiga. Tubuh pedang itu seperti Anglika. Mudah, kenapa tidak kau sebut saja Frost Snow? Bulu mata Mu Yingying sedikit berkedut, matanya terus berputar, dia berpikir sejenak dan berkata kepada Xiaoyan, jelas-jelas menanyakan pendapat Xiaoyan. Embun beku salju, pedang itu seperti manusia. Oke. Mendengar itu, Tuan Lu langsung bertepuk tangan dengan takjub. Ekspresinya sungguh luar biasa. Senjata yang aku buat sendiri tadinya aku beri nama sendiri, tapi dua orang di depanku punya identitas yang berbeda, jadi aku biarkan saja mereka yang memberi nama. Ayo pergi. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu segera menghilang bersama Mu Yingying di lantai 2 istana bawah tanah. Arah mereka menghilang adalah lantai 3 istana bawah tanah. Akan tetapi, saat ini, Tuan Lu sedang asyik dengan kegembiraannya sendiri, dan tentu saja dia tidak punya waktu untuk memedulikan Xiaoyan dan yang lainnya.
Pedang peri yang sangat bagus, pendahulunya bermandikan api dan lava cair. Jika seseorang dengan atribut api menggunakannya, itu mungkin cukup untuk menebas orang dengan pedang. Hahaha, aku tidak menyangka kalau Tuan Luku juga bisa mengendalikan roh, dan itu tidak jauh dari master casting tingkat abadi. Dengan kepergian Xiao Yan dan keduanya, lantai 2 istana bawah tanah pun kembali tenang, tetapi Tuan Nalu masih bingung. Ia tidak tahu seperti apa raut wajahnya nanti setelah mengetahui kebenarannya. Namun demikian, Tuan Nalu telah memperoleh sebagian kecil dari ibu besi yin yang mendalam, dan saya khawatir senjata suci yang kuat akan lahir dari tangannya dalam waktu dekat. Pusat kekuatan di lantai 3 istana bawah tanah ini adalah Kaisar Do Bintang 8 yang telah mencapai kesempurnaan, dan sesuai dengan apa yang dikatakan penjaga. Istana bawah tanah ini adalah habitat yang diciptakan Raja Xuanling untuk mereka. Sebagai imbalannya, mereka hanya perlu membantu ketika keluarga kerajaan Xuanling dalam bahaya. Fentian dan rombongannya melangkah lebih jauh ke dalam istana bawah tanah, lalu melanjutkan perjalanan. Sujin berkata kepada Fentian, jelas-jelas curiga dengan apa yang dikatakan penjaga tadi. Bagaimanapun, Sujin dan Raja Xuanling adalah rival lama. Ia tahu Raja Xuanling tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Saya khawatir istana bawah tanah ini adalah rahasia Raja Xuanling. Selain itu, istana bawah tanah ini awalnya merupakan wilayah kekuasaan keluarga Tianmuyu, tetapi kemudian ditempati oleh keluarga kerajaan Xuanling, dan keluarga Tianmuyu pun dibasmi oleh Kaisar Xuanling. Jadi, kurasa tak seorang pun yang tahu rahasia istana bawah tanah ini lebih baik daripada klan Tianmuyu. Sayang sekali, Fentian menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas arti kasihan itu jelas, tapi rahasia istana bawah tanah ini mungkin hanya diketahui oleh klan Tianmuyu. Namun, jika hari ini klan ikan telah dihancurkan, jika ada klan ikan Tianmu, saya khawatir medan yang rumit di istana bawah tanah dapat menghindari pertemuan dengan musuh. Klan ikan Tianmu memang. Sujin menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Namun, kedua tetua langit dan bumi, Mu Susi dan King Lao cukup tenang, tetapi penguasa kuil, Ling Mengsheng, tidak mau pergi. Apa sebenarnya yang ada di lantai 4 istana bawah tanah ini? Bagaimana mungkin ada perasaan yang familiar bagiku? Rasanya begitu intim, sepertinya, kata Ling Mengsheng dengan curiga, tetapi pada saat ini, jantungnya berdetak kencang dan kuat. Mengsheng, ada apa denganmu? Fentian adalah orang pertama yang menyadari keterkejutan Ling Mengsheng, dan langsung bertanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi lantai 4 ini benar-benar memberiku perasaan yang familiar. Alis Ling Mengsheng yang tebal berkerut erat, dan dia berhenti, menatap lantai 4 istana bawah tanah. Perasaan yang kau kenal, Fentian bergumam pelan ketika mendengar kata-kata itu. Jelas dengan kekuatannya yang luar biasa, dia pasti telah menemukan sesuatu. Pergi ke pintu masuk lantai 4 dulu. Tak lama kemudian, meskipun Fentian merasa sangat aneh di hatinya, dia masih ragu. Jika menurutku itu baik, aku khawatir simpul di hati Rei Museng dapat teratasi kali ini. Ling Mengsheng setuju, tetapi dia belum pernah melihat Fentian begitu bersemangat, jadi dia langsung berkata. Kedua tetua Tiandi dan yang lainnya juga saling memandang, dan segera mengikuti. Istana bawah tanah memiliki tampilan dari atas ke bawah, dan setiap lantai bawah berupa tangga dengan penghubung. Melewati lantai 3 istana bawah tanah, dan kemudian sampai di lantai 4 istana bawah tanah, lingkaran halo tak berwarna muncul, dan kemudian banyak orang kuat juga tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke lantai 4, dan segera melangkah masuk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Puff, dengan suara keras, banyak pembangkit tenaga listrik jatuh langsung ke lingkaran cahaya lantai 4. Lingkaran cahaya itu sangat lembut, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan, yang membuat semua orang sangat bingung. Namun, banyak tokoh berpengaruh bukanlah orang biasa. Mereka berhasil menenangkan diri dalam waktu singkat, lalu melanjutkan perjalanan. Wajar saja jika di istana bawah tanah, setiap lantai harus dijaga ketat, bagaimana mungkin lantai keempat ini. Keraguan di hati setiap orang belum berakhir, dan mata mereka tiba-tiba berbinar, dan kemudian pemandangan yang indah muncul. Apa yang muncul di depan semua orang adalah sungai besar. Sungai ini terbagi menjadi hulu dan hilir, tetapi di tengahnya, ada air terjun yang sangat spektakuler yang tampak seperti teluk. Aura itu, hanya berdiri di samping sungai saja bisa membuat orang bergidik. Lantai 4 istana bawah tanah ini benar-benar misterius. Pada saat ini, Sujin tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Dengan kekuatan spiritual khusus dari Master Formasi Do, Sujin dapat merasakan bahwa ada bahaya di mana-mana. Seseorang datang. Sebuah sungai besar muncul di depan semua orang, tetapi semua orang berada di lumpur di samping sungai.
Pada saat ini, beberapa suara samar dari dasar sungai tiba-tiba terdengar. Suara aneh terdengar, bahkan Ventian, yang sekuat Dosian, tidak menyadarinya. Di mana sang putri sekarang? Karena dasar sungai agak keruh, sulit untuk melihat dengan jelas. Saat itu, terdengar suara. Sang putri masih berada di balik air terjun. Kata sosok lainnya, cepat jemput sang putri. Aku tidak menyangka rajaku menyembunyikan Putri Xuan Muking begitu dalam, dan masih ditemukan oleh bajingan sialan itu, Ling Mengsheng. Kata suara itu, kakak, maksudmu? Pada saat ini, sosok lain tiba-tiba mengerti sesuatu. Pergi. Di antara ketujuh orang ini, beberapa di antaranya terlalu menakutkan, dan aku khawatir aku bahkan bukan lawannya. Setelah suara itu selesai, suasana menjadi tenang, tetapi sosok lain perlahan mengalir di sungai, lalu langsung pergi tanpa suara menuju air terjun. Apakah ini ilusi? Sungai itu sedikit bergejolak, dan Ventian meliriknya dengan samar. Setelah tidak menemukan sesuatu yang salah, ia tidak terlalu peduli. Seharusnya ada sesuatu di air terjun yang mengalir ke sungai. Mata Ventian sangat tajam, dan sekilas, ia menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu di balik air terjun yang mengalir ke sungai. Dari mana asal napas itu? Pada saat ini, Ling Mengsheng tiba-tiba berteriak. Aura yang sangat familiar datang dari balik air terjun. Pada saat ini, bagian hulu sungai beberapa ratus meter lebih tinggi dari yang lainnya, dan bagian hilirnya sama dengan yang lainnya, tetapi tampaknya ada sesuatu di balik air terjun setinggi 100 meter yang memotong sungai dan turun ke hilir. Melihat hal itu, semua orang dengan hati-hati mendekati sungai, mencoba mencari tahu. Namun di balik air terjun besar di sungai itu, terdapat tempat yang unik. Ini adalah ruang yang sangat luas, ratusan meter persegi. Bangunan-bangunan bambu dan beberapa perkakas mahal semuanya melambangkan bahwa ada orang yang tinggal di sini. Di dalam bangunan bambu itu, ada seorang wanita saat itu. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi pakaiannya dililit benang emas. Dia jelas bukan wanita biasa. Dia duduk agak jauh di dalam bangunan bambu itu, tatapannya kosong, dan dia tampak seperti orang mati. Di depan wanita itu, terdapat gulungan gambar. Di dalam gulungan itu, terdapat seorang pria kekar menggendong dua gadis kecil bersuara merdu. Kedua gadis kecil itu tertawa di sekitar pria itu, tampak sangat akrab. Putri, waktunya minum obat. Pada saat itu, seorang pelayan muncul dari luar bangunan bambu. Pelayan itu membuka pintu dengan lembut dan memegang set teh yang cantik di telapak tangannya, yang jelas digunakan untuk menyimpan sesuatu. Saya tidak sakit, aku tidak mau memakannya. Pu Yanzi berkata langsung tanpa melihat ke arah pelayan itu. Tangannya yang seputih giok itu memegang gulungan gambar itu, dan dia tidak bisa melepaskannya. Namun, anehnya, tubuh wanita ini penuh kelemahan, dan napasnya sangat tidak teratur. Sialan, Putri Xuan Muking ini benar-benar banyak urusan. Suara di dasar sungai itu terdengar pelan beberapa puluh meter dari bangunan bambu, lalu berubah menjadi sosok yang berjalan menuju bangunan bambu itu. Tong dong dong, terdengar 3 ketukan pelan di pintu, lalu sesosok tubuh perlahan muncul di luar bangunan bambu itu. Tuanku, pelayan perempuan di dalam melihat bahwa Putri Xuan tidak minum obat dan kebingungan ketika tuan ini kebetulan datang, dan itu dianggap melegakan baginya, jadi dia segera pergi untuk membuka pintu. Xiaoxing, terima kasih atas kerja kerasmu, ayo turun dulu. Pria yang berjalan ke arahnya berkata sedikit, lalu segera mengambil ramuan dari tangan pelayan itu. Ya, pelayan itu memberi hormat dengan lembut kepada pria itu, lalu segera keluar. Bangunan bambu ini tersembunyi di air terjun, hanya sedikit orang yang akan menemukannya, dan hanya Putri Xuan Muking yang tinggal di sini. Putri Xuan, pria itu memperhatikan pelayan itu pergi, melangkah sedikit ke depan, dan berkata, Xuanyin, Xuanyang. Kapan kedua saudaramu akan membiarkanku keluar? Wanita kurus itu melihat pelayan itu pergi dan berdiri menghadap pria itu, tetapi wajahnya sangat pucat, dan dia berkata kepada pria itu dengan marah. Xuanyin dan Xuanyang adalah 2 orang yang berada di dasar sungai. Keduanya bersaudara, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi ketika mereka hampir meninggal, Raja Xuanling lah yang menyelamatkan mereka. Raja Xuanling membesarkan mereka dengan pengorbanan yang besar, sehingga keduanya bersatu. Mereka turun ke sini untuk menjaga lantai 4 istana bawah tanah demi Raja Xuanling, dan kedua, juga untuk melindungi Putri Xuan Muking ini. Xuanyin, kakak tertua, seorang Dou di bintang 9 dengan perubahan kekuatan. Xuanyang, saudaraku, kekuatan Kaisar Dou bintang 8 sudah sempurna, dan dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Dou bintang 9. Putri, mengapa kamu begitu gelisah? Orang yang datang adalah adiknya Xuanyang. Xuanyang,
yang berpakaian biru dan memiliki tubuh yang cukup proporsional, berkata sambil tersenyum di wajahnya. Menurutku apa yang tidak kamu ketahui, semua penyakitku disebabkan olehnya. Jika kau ingin menyembuhkan penyakitku, biarkan aku pergi dan menemukannya. Mata Suanmu sedikit berkaca-kaca, memikirkan mereka berdua di pelukan pria perkasa itu keesokan harinya. Gadis kecil, dia sangat kesakitan. Sebagai orang tua, bagaimana mungkin Anda tidak berada di dekat putri Anda? Putri, ini bukan salah kakakmu. Kalau Raja Xuanling tidak bilang kau mengalami kecelakaan saat melahirkan, lalu berpura-pura untuk menipu semua orang di paviliun Fenxiang, aku khawatir, kata Xuanyang perlahan. Tetapi, betapa hancur hatinya dia saat mendengar berita kematianku. Saat ini, pikiran Xuanmu dipenuhi dengan sosok itu. Sosok itu adalah Master Aula Paviliun Fenxiang saat ini, Ling Mengsheng. Ling Mengsheng tidak berada di sisi Xuanmu King ketika Xuanmu King melahirkan Ling Xuan karena misi paviliun pembakaran dupa. Ling Xuan dan Xuanmu yang telah meninggal menyandarkan tubuh mereka. Meskipun Rei Museng tidak pernah percaya bahwa itu adalah fakta, fakta itu ada di depannya dan dia harus mengakuinya. Putri, saat kau melahirkan, kau disusupi oleh makhluk sialan itu. Raja Xuanling melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ling Mengsheng cemburu pada kekuatan jahat. Kalau dia tahu tentang ini, aku khawatir, lanjut Xuanyang. Ya, juga. Mengsheng memang keras kepala. Xuanmu mendengar omong kosong yang dikatakan Xuanyang, dan langsung tak kuasa menahan diri untuk mengelus dahinya yang pucat. Pada saat ini, noda darah yang mencolok perlahan muncul di dahi. Di dalam noda darah itu, terdapat aura yang sangat jahat. Aura itu berbeda dari aura hantu dan menakutkan, tetapi aura itu seperti ras alien, sangat jahat. Jika Xiaoyan ada di sini, dia pasti sudah tahu kalau itu adalah kutukan darah. Terlebih lagi, kekuatan kutukan darah ini tampaknya milik keluarga iblis darah. Putri, Raja Xuanling ingin bertemu denganmu. Setelah beberapa saat, melihat Xuanmu King sedikit tenang, ia segera berbicara. Saudara Kaisar, mengapa dia mencariku? Xuanmu King terkejut saat ini. Dulu, ketika dia ditelan kutukan darah berdarah, bahkan saudara kekaisarannya sendiri pun tak punya pilihan, jadi dia berpura-pura meninggal saat melahirkan. Sudah lebih dari 20 tahun. Entahlah, tapi sepertinya ada hubungannya dengan kutukan darah di tubuhmu. Xuanyang juga tahu sesuatu tentang kutukan darah itu. Berdasarkan hubungan antara kedua saudara itu dan Raja Xuanling, tentu tidak sulit untuk menebak bahwa kerja sama antara Raja Xuanling dan ras jahat asing sebagian besar untuk memecahkan kutukan darah ini. Meskipun kutukan darah ras alien dapat memberi mereka kekuatan yang luar biasa, setiap kali digunakan, kutukan itu akan mengintensifkan dan melahap sifat manusia mereka. Alat pembunuh ras jahat. Oleh karena itu, tindakan Raja Xuanling meninggalkan kerja sama dengan dunia hantu dan klan jiwa pasti ada hubungannya dengan kutukan darah. Benarkah pernyataan ini? Xuanmu King mendengar kata-kata itu, dan langsung bersorak 20%. Selama dia bisa mengatasi kutukan darah di tubuhnya, maka saudara kekaisarannya tidak akan lagi menghentikannya mencari Reimu. Saat membayangkan akan bertemu kekasih dan putrinya, wajah cantik Xuanmu King dipenuhi senyuman. Ayo pergi. Saat ini, Xuanmu King mungkin sedang terburu-buru meminum ramuan itu, lalu pergi keluar. Pergi. Melihat ini, Xuanyang langsung mengikuti. Menurut apa yang dikatakan kakak tertua, tujuan orang-orang ini seharusnya adalah sang putri, dan ada satu orang yang sangat mirip dengan Ling Mengsheng. Jadi, mereka tidak boleh dibiarkan berhasil. Setelah Xuanyang selesai berbicara, semburan vitalitas yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, lalu ia membungkus putri Xuanmu King. Xuanyang, apa yang kamu lakukan? Akulah sang putri, kata Xuanmu dengan marah saat melihat ini. Selama lebih dari 20 tahun, saya berada di gedung bambu sepanjang hari. Jika saya tidak memiliki harapan di hati saya takut saya akan hampir runtuh. Putri, aku, Xuanyang juga tidak bisa membantah, jadi dia hanya bisa menyimpan kekuatan hidupnya. Aku sudah tinggal di gedung bambu selama lebih dari 20 tahun, dan akhirnya aku punya kesempatan untuk keluar dan menghirup udara segar. Aku tidak akan memberimu ini. Wajah pucat Xuanmu King tampak sangat tidak senang. Kecil tidak berani, Xuanyang hanya bisa berkata tanpa daya, dan segera mengikutinya. Namun, saat ini, Xuanmu King dan yang lainnya datang menuju pintu keluar air terjun, sementara Fentian dan rombongannya perlahan-lahan melayang di puncak air terjun besar di langit, mencoba menemukan pintu masuk air terjun. Sudah ketemu. Zhu Jin tampaknya sangat buruk dalam bermain air, jadi meskipun dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengapung di muara air terjun yang deras ini, tidak ada tanda-tanda akan berhasil. Belum, Fentian menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya tidak tahu mengapa, tetapi air terjun ini tampak sangat aneh, membuat Ventian merasa tidak dapat melihat tembus. Kami juga tidak, kata kedua tetua langit dan bumi itu tanpa daya. Aku juga tidak memilikinya di sini, kata King Lao dan Mu Susi bersamaan. Aku akan turun dan melihatnya. Rei Museng mendengar kata-kata itu, mengangguk diam-diam, lalu berjalan menuju dasar air terjun. Dan tepat ketika Rei Museng baru saja turun ke tengah air terjun, tiba-tiba terdengar suara yang tidak mengenakan. Suanyang, si bodoh ini, bagaimana kau bisa membawa sang putri keluar dari pintu depan? Suan Yin, yang sedang mengambang di dasar sungai, berkata langsung. Apa itu? Rei Museng turun ke tengah air terjun dan tampak berhenti, lalu menatap aliran air di tengah air terjun, seolah-olah sesuatu akan muncul. Kepala paviliun, apakah Ling Mengsheng akan baik-baik saja? Kerumunan orang yang berdiri di puncak air terjun memandang Ling Mengsheng di hilir, lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Seharusnya tidak apa-apa, kata Ventian, lalu matanya tertuju pada Ling Mengsheng untuk mencegah kecelakaan. Namun, temperamen dan bahkan bakat Ling Mengsheng mungkin yang terbaik di antara kita. Jika bukan karena itu, aku khawatir kekuatannya saat ini sudah lama. Pada saat ini, Zhu Jin tiba-tiba angkat bicara. Bagi Reimu, sekalipun dia sombong seperti bara bambu, dia harus mengaguminya. Ling Mengsheng dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik di seluruh paviliun dupa terbakar, kecuali pemilik paviliun yang memiliki peluang terbaik untuk maju ke Dosian. Saat ini, kekuatannya telah mencapai puncak Dodi, dan jika dia tidak diganggu oleh Suan Muking, saya khawatir dia sudah mencapai setengah abadi atau bahkan abadi petarung. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka pun terdiam, tetapi mereka tidak duduk diam. Mereka berkeliling mencoba mencari tahu apa yang berbeda dari air terjun itu. Mengapa air terjun di sini begitu berbeda? Apa ini? Ling Mengsheng menatap curiga ke arah air terjun yang mengalir deras di depannya, yang berbeda dari tempat lain. Pergi, bum bum bum. Tepat ketika telapak tangan Ling Mengsheng bersentuhan dengan arus air yang deras, sebuah kekuatan dahsyat datang dari arus air tersebut. Jelas, bahkan Ling Mengsheng, yang sekuat puncak Dodi, pun sedikit kesulitan. Tepat saat telapak tangannya dibasahi air terjun, suatu kekuatan besar langsung dikerahkan, dan dia dengan hati-hati menyelidiki apakah ada perbedaan di tempat di depannya. Apa? Di sini, apakah ada jalan rahasia? Pada saat ini, Ling Mengsheng juga pada dasarnya yakin bahwa tempat yang dia masuki pastilah tempat misterius yang mengarah ke air terjun. Tempat misterius itu memiliki aura yang membuatnya sangat familiar. Sepertinya hanya ada satu dari dua putrinya sendiri, tetapi Ling Mengsheng dapat menjamin bahwa kedua putrinya pasti tidak ada di sana, tetapi selain kedua putrinya, Ling Mengsheng benar-benar tidak dapat mengingatnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa merasa seperti ini? Sudah terlambat. Kalau terus begini, aku khawatir orang ini akan menemukan tempat di balik air terjun itu. Meskipun kekuatan pejalan kaki ini tak terduga, demi keselamatan sang putri, kita hanya bisa bertindak, kata Suan Yin, yang bersembunyi di dasar sungai, langsung dengan wajah muram. Masuk. Ling Mengsheng memang orang yang berani, dan ia siap menerjangnya dalam sekejap untuk mencari tahu, tetapi tepat ketika Ling Mengsheng sedikit mengerahkan tenaga dalam tubuhnya untuk bersiap bertindak, sebuah aliran air deras, secara mengesankan datang dari depannya. Air terjun itu menyembur keluar dan menyerang dirinya sendiri. Meskipun Ling Mengsheng merasa hatinya tercekat, dia masih berada di puncak kekuatan Dodi. Menghadapi pukulan sesederhana itu, dia hanya melambaikan lengan bajunya dan menghilang. WHO, keluar. Pada saat ini, hati Ling Mengsheng dipenuhi dengan aura misterius itu, dan kemudian suasana hatinya pun sedikit berfluktuasi. Keluar, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Suan Yin, yang melancarkan serangan, tidak muncul, tetapi dengan bantuan kekuatan khusus, ia bersembunyi di air terjun yang memenuhi langit dan berkata kepada Rei Museng. Kekuatan Suan Yin sudah setara dengan Dodi bintang 9, tetapi meski begitu, menghadapi pria parubaya di depannya, dia masih merasa tidak berdaya, jadi Suan Yin tentu saja tidak ingin muncul gegabah. Apa yang ada di balik air terjun ini? Biarkan aku masuk dan melihatnya. Ling Mengsheng tentu saja menyadari bahwa orang yang menyembunyikan aura di depannya pastilah penjaga lantai 4 istana bawah tanah, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dilihat dari aura orang itu, kekuatannya seharusnya tidak sekuat diriku, jadi aku tidak takut. Itu adalah tempat terlarang di dalam. Orang yang turun tangan, mati. Suara dingin Suan Yin terdengar perlahan, diikuti oleh semburan niat membunuh yang dingin. Mati. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh rusa itu. Karena kamu melindungi tempat ini seperti ini, maka aku harus masuk dan melihatnya. Terima.
Ling Mengsheng selesai berbicara, tanpa memberi Xuan Yin, yang bersembunyi di air terjun, sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan kekuatan hitam dan putih yang menyilaukan dari kehidupan dan kematian bergabung keluar, dan segera menghadapi aliran air terjun yang tiba-tiba melesat. Crash! Serangan mengerikan itu menimbulkan gelombang besar, lalu gelombang besar itu jatuh langsung dari udara. Kekuatan mengerikan itu mungkin bisa meremukkan Kaisar Do Bintang 8 hingga luka parah. Ada apa? Fen Tian baru saja menyadari suara perkelahian di bawah air terjun, dan dia tidak berhenti sejenak, dan sosoknya dengan cepat bergerak menuju dasar air terjun. Dan Zhu Jin dan yang lainnya saling berpandangan dan langsung mengikuti. Kekuatan hidup dan mati, seorang ahli di puncak Kaisar Do. Saat ini, ekspresi Xuan Yin sangat buruk, meskipun tersembunyi di air terjun. Barusan, pukulan kuat Ling Mengsheng tampaknya mudah dihindari olehnya, tetapi Xuan Yin tahu bahwa jika Ling Mengsheng di depannya ingin membunuhnya, aku khawatir pukulan mana yang akan membunuhnya secara langsung. Pukulan tadi tampaknya hanya sekadar peringatan dari Reimu kepadanya. Itu hanya peringatan untukmu tadi. Kekuatanmu seharusnya tidak cukup untuk menjadi lawanku. Jadi sebaiknya kau mundur. Jangan khawatir, aku, Ling Mengsheng, tidak pernah dipermalukan oleh orang lain. Aku hanya masuk untuk membuktikan sesuatu. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, kekuatan hidup dan mati dalam warna hitam dan putih langsung muncul, dan kemudian ia siap menuju pintu masuk air terjun. Benar saja, itu Ling Mengsheng. Aku tak menyangka kekuatannya sudah mencapai puncak Dodi. Tapi tidak, bahkan jika kau tak bisa mengalahkannya, kau harus bertarung. Pada saat ini, secercah tekad muncul di wajah tampan Xuan Yin, lalu kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan ia siap melancarkan serangan yang mengerikan. Di atas kekuatan hitam dan putih, kekuatan maut hitam sangat lemah, dan jelas tak lama lagi ia akan melangkah ke Kaisar Do 9 bintang. Pergi ke neraka. Telapak tangan Xuan Yin mengandung serangan yang sangat kuat, dan dia menyerang langsung ke Reimu yang hendak memasuki pintu masuk air terjun. Kau mencari mati. Meskipun Ling Mengsheng mengatakan bahwa ia memiliki temperamen yang baik, ia telah memperingatkan Xuan Yin, dan Xuan Yin bersikeras untuk mengirimnya mati. Ling Mengsheng mengangkat telapak tangannya, dan teknik bertarung yang kuat muncul dalam sekejap, dan gelombang seperti naga api langsung muncul di telapak tangannya. Terbentuk di tengah, yaitu menyerang Xuan Yin. Hentikan! Tepat ketika mata Ling Mengsheng berkilat dingin, saat dia hendak memecahkan Xuan Yin, suara wanita manis tiba-tiba terdengar dari balik air terjun. Dan bersamaan dengan terdengarnya suara perempuan itu, jantung Reimu Sheng berdebar kencang, lalu matanya tertuju ke arah air terjun. Di mana, ada bayangan yang indah, pakaian sederhana Qianying bertatahkan renda emas, dan di wajah pucatnya, ada beberapa air mata kristal muncul dari ujung matanya. Penampilan ini jelas sama persis dengan orang yang dipikirkannya siang dan malam. Kinger, Ling Mengsheng sepertinya lupa apa yang sedang dilakukannya, dan matanya terpaku pada posisi Xuan Muking.